Hai, jika dapat memilih, tentu ada banyak jenis orang yang kita tak mau bekerja sama dengannya atau mempekerjakannya. Bagi saya ada dua. Pertama adalah bekerja dengan orang-orang yang terbiasa menggarap proyek-proyek pemerintah. Kedua adalah mempekerjakan mereka yang pernah bekerja di startup digital. Alasannya sama, nilai rupiah yang mereka patok biasanya sudah rusak dan berada di level yang tidak masuk akal. Well, duit negoro dan duit investor, keduanya memang sulit untuk ditandingi. Maka tak heran jika proyek-proyek pemerintah dan bekerja di startup jadi incaran banyak orang. Di video ini, kita akan fokus pada yang kedua, yaitu fenomena tentang bagaimana startup digital mematok gaji para pekerjanya, mempekerjakan jumlah melebihi kebutuhannya, plus segala macam fasilitas kantor yang mewah, setelan yang gagah, nama jabatan yang keren-keren, sumpah. Namun walah, kini sedang diamuk badai PHK di seluruh dunia. Saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana startup digital yang kelewat wah adalah contoh buruk tentang bagaimana perusahaan yang bertumbuh begitu cepat ternyata kerap terjebak dalam ketidakefisienan sehingga gagal dalam menghitung kebutuhannya. Kita akan mengulas topik menarik tentang badai PHK startup digital dan pelajaran penting yang dapat kita petik darinya. Mari kita mulai. Jika kamu melempar kacang, maka hanya monyet yang datang. Well, itu adalah salah satu prinsip penting dalam bisnis. Artinya, jika kamu membayar murah, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik. Maka apabila kamu berpikir gaji pegawai yang baik itu mahal, tunggu sampai kamu merasakan beban yang timbul dari pegawai yang dibayar murah. Faktanya, menemukan orang-orang terbaik, memaksimalkan potensi yang mereka miliki, dan menentukan kompensasi gaji yang layak untuk diberikan adalah seni yang harus dikuasai oleh setiap pemimpin dan perusahaan. Kita tidak boleh pelit dan ngirit jika menginginkan performa yang terbaik. Namun sebaliknya, kita juga harus selalu berhati-hati dengan kebutuhan yang kita miliki. Jangan-jangan kita menambah pegawai terlalu cepat, membayar kelewat mahal, mengada-adakan pekerjaan yang tidak penting, hanya demi memuaskan sisi emosional belaka. Jack Dorsey, ex-CEO Twitter, dalam sebuah cuitannya baru-baru ini, meminta maaf atas pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pekerja Twitter, perusahaan yang diakuisisi oleh miliarder Elon Musk. Ia menulis, "Saya memiliki tanggung jawab mengapa semua orang berada dalam situasi ini. Saya mengembangkan ukuran perusahaan terlalu cepat. Saya minta maaf untuk itu." Twitter sendiri, di bawah kepemimpinan Elon, diketahui baru saja melakukan pemecatan besar-besaran. Sebuah ultimatum yang menawarkan pilihan untuk bekerja keras dengan dirinya atau mengundurkan diri dengan pesangon 3 kali gaji telah berujung pada pengunduran diri hampir 1.000 pegawai. Secara keseluruhan, jumlah pemecatan yang dilakukan telah mencapai 75% dari 7.500 menjadi tersisa 2.700 pegawai saja. Selain Twitter, perusahaan-perusahaan teknologi lain juga mulai melakukan pemecatan besar-besaran, seperti Microsoft yang memangkas 1.000 karyawan per Oktober 2022 lalu, kemudian Meta yang merumahkan lebih dari 11.000 atau 13% dari 87.000 pegawainya, dan Alphabet, perusahaan induk Google yang berencana akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 10.000 karyawan yang berkinerja buruk. Di Indonesia sendiri, badai PHK menerjang hampir semua startup terkenal, mulai dari Goto yang memecat 1.300 pegawai, Si Cepat yang memecat 360 pegawai, Zenius, Shopee Indonesia, toko kripto, hingga Ruang Guru, dan belasan startup digital terkenal yang lain. Beberapa alasan dikemukakan, mulai dari ancaman resesi global 2023, seretnya pendanaan, tuntutan agar dapat segera mencapai profit oleh para investor, perubahan strategi bisnis, hingga masalah efisiensi. Namun jika diperhatikan lebih dalam, benang merah dari badai PHK ini senada dengan apa yang dilakukan oleh Elon Musk, yakni desakan kepada karyawan untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan produktivitas. Ini berarti memang ada masalah dalam produktivitas di tubuh startup digital di seluruh dunia. Faktanya, mempekerjakan karyawan adalah satu hal, memelihara performa serta kontribusi yang dapat mereka berikan adalah hal yang lain. Tentu saja, saya tidak pro dengan eksploitasi pekerja, gaji murah, atau segala macam yang berhubungan dengan itu. Namun mempekerjakan jumlah orang lebih dari kebutuhan sebenarnya yang cuma ongkang-ongkang kaki, saban hari meeting melulu, bisa main game di kantor, kerjanya super sedikit tetapi digaji dengan sangat mahal, itu adalah sumber masalah yang jauh lebih mengerikan di dalam bisnis. Dalam banyak kesempatan,
Saya beberapa kali pernah melakukan interview calon karyawan mantan pegawai startup terkenal dan terperangah ketika mendengar angka yang keluar dari mulut mereka. Betul-betul aduhai. Padahal skill yang mereka miliki tidak jago-jago amat dan kemungkinan akan kepayahan saat masuk dalam lingkungan pekerjaan yang menuntut etos dan kinerja tinggi. Maka tidak heran jika banyak di antaranya yang saat ini dirumahkan. Tidak juga heran jika banyak startup-startup yang selama ini dinina-bobokkan oleh dana besar para investor tiba-tiba terbangun dan mulai sibuk bicara tentang efisiensi. Faktanya, banyak perusahaan merugi karena besar pasak daripada tiang. Banyak perusahaan gagal akibat ketidakmampuannya menjaga efisiensi. Hari-hari buruk akan datang dalam bisnis dengan ujian bernama efisiensi. Coba tebak, bagaimana dunia dapat mempertahankan diri dari krisis energi dan terus bergerak maju. Di tahun 1970-an, banyak pakar memprediksi kita akan segera kehabisan energi, terutama minyak. Kebutuhan yang tinggi akibat maju pesatnya ekonomi dunia dan jumlah minyak yang dapat diproduksi tidak seimbang. Pada akhirnya, 50 tahun kemudian, hingga hari ini, kita masih belum kehabisan minyak. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita menambah usaha untuk menemukan dan memproduksi lebih banyak minyak? Apakah kita meningkatkan teknologi untuk menyedot lebih banyak minyak dari dalam bumi? Apakah kita melibatkan lebih banyak orang untuk mengurusi dunia perminyakan? Bisa jadi. Namun faktanya, sejak tahun 1970-an, pertumbuhan produksi minyak dan gas hanya naik sebesar 65%, sementara efisiensi dalam menggunakannya telah naik hingga 2 kali lipat. Jika dulu 1 liter bensin hanya mampu membuat kendaraan berjalan beberapa kilometer, kini 1 liter bensin dapat membuat kendaraan berjalan sejauh belasan kilometer. Kesimpulannya, efisiensi berdampak jauh lebih signifikan ketimbang usaha apapun yang lain. Bayangkan berapa banyak usaha yang harus dihambur-hamburkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat efisiensinya tidak ditingkatkan. Prinsip yang sama berlaku hampir di semua hal, termasuk di dalam bisnis. Secara garis besar, efisiensi adalah tentang mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang ada. Ini adalah prinsip ekonomi anak sekolah dasar tentang bagaimana dapat menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit uang dan lebih sedikit pemborosan. Efisiensi dalam bisnis memungkinkan biaya yang lebih rendah, untung yang lebih tinggi, kerepotan yang lebih sedikit, dan kesalahan yang lebih terkontrol. Semua faktor yang akan membuat bisnis bertumbuh dan semakin kompetitif. Maka tidak heran jika di dunia startup yang gemerlap, efisiensi yang telah digeletakkan begitu lama, kini pun harus dipungut kembali. Sebab memang, sejatinya bisnis dibuat untuk mendapatkan keuntungan dan berjalan secara efisien, bukan cuma keren-kerenan apalagi hanya bakar uang. Babak baru startup digital di seluruh dunia, terutama di Indonesia, telah dimulai. Sebentar lagi barangkali kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada diskon-diskon menggelegar, free ongkir yang banyak-banyak, gratis di sana-sini yang tak masuk akal. Dan bagi kamu para mantan pegawai startup, selamat datang kembali di dunia yang sebenarnya. Semoga dapat segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Pesan saya, di interview berikutnya, jangan patok gaji lebay-lebay. Saya, Rianto Astono.